Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak kelas 5 Marlin? Semoga kalian semua dapat menjaga diri dan semangat dalam belajar ya. Baiklah, pada hari ini kita telah memasuki pembelajaran 2, subtema 2, tema 3, kelas 5. Pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Tujuan pembelajaran kita akan belajar IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Materi dapat dibaca di buku JSIT halaman 81 sampai 92 ya anak-anak. Nah, di sini Bu Atun sudah membuat ringkasannya. Materi IPA, pokok pembahasan, membaca teks dengan judul penyakit yang menyerang perut. Ada 10 penyakit pada organ perut, yaitu yang pertama esofagitis atau radang kerongkongan yang disebabkan naiknya asam lambung, alergi makanan, dan infeksi karena bakteri. Yang kedua GERD atau gastroesophageal reflux disease, infeksi kerongkongan yang disertai nyeri ulu hati. Penyebabnya mengonsumsi teh dan kopi secara berlebihan, obesitas atau kelebihan berat badan, tidur setelah makan, dan merokok. Yang ketiga gastritis atau peradangan lambung, gejalanya lambung, mual, kenyang, feses warna hitam, dan muntah darah. Disebabkan stres, infeksi bakteri, dan usia yang bertambah atau usia lanjut. Yang keempat gastroparesis, yaitu lambung lambat dalam mencerna makanan yang disebabkan gangguan syaraf lambung. Penyebabnya penyakit diabetes atau gula darah, efek samping obat, dan efek kemoterapi karena penyakit kanker. Macam-macam penyakit kanker ya. Kalau di kemoterapi maka biasanya akan menyebabkan penyakit lambung juga yang disebut gastroparesis. Kemudian yang kelima kanker lambung, penyebabnya belum diketahui secara pasti namun diduga karena merokok, obesitas, kelebihan berat badan ya, konsumsi daging merah atau daging yang disembelih hewannya itu tidak dengan cara yang baik. Kemudian kurang makan serat dan infeksi bakteri. Lalu yang keenam gastroenteritis atau flu perut yang disebabkan infeksi atau bakteri, infeksi dari bakteri, Campylobacter atau virus akibat mengonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi atau kontak dengan penderita. Kemudian yang ketujuh demam tifoid. Apa itu demam tifoid? Demam tifoid disebabkan bakteri Salmonella. Gejalanya demam mencapai 40 derajat. Kemudian badan terasa lelah, pegal-pegal, sakit kepala, nyeri tenggorokan, sembelit, dan hilang nafsu makan. Lalu yang ke-8 diare atau buang air besar terus-menerus lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Penyebabnya mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, atau parasit. Gejalanya atau ciri-cirinya perut terasa mual, fesesnya encer atau cair, pusing, lemas, dan dehidrasi atau kekurangan cairan. Yang ke-9 sembelit atau konstipasi nama lainnya, yaitu sulit buang air besar dikarenakan feses keras. Gejalanya BAB kurang dari 3 kali dalam seminggu. Penyebabnya stres, kurang makan sayur dan buah, kurang minum air putih, dan selalu menahan BAB. Jadi kita tidak boleh ya nahan-nahan BAB ya, kalau terasa maka harus cepat-cepat ke toilet. Nomor 10 penyakitnya apendisitis atau radang usus buntu pada umbai cacing. Jadi di usus
halus kita itu di dekat dengan usus besar itu ada usus yang disebut umbai cacing. Kenapa disebut umbai cacing? Karena bentuknya seperti cacing ya. Gejalanya sakit perut dan nyeri pada perut bagian kanan bawah disertai mual dan muntah. Badan terasa tidak enak dan meriang hingga sulit berjalan. Penyebabnya kuman atau bakteri yang terperangkap di dalam usus buntu. Nah, bagaimana cara mencegahnya supaya kita tidak terkena penyakit-penyakit ini? Caranya mengonsumsi makanan yang bervitamin dan bergizi seimbang, cukup istirahat, hindari pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, makan secukupnya ya, seperti sunnah Rasul, berhentilah sebelum kenyang dan makanlah sebelum lapar. Lalu materi bahasa Indonesianya, pokok pembahasannya adalah ciri-ciri iklan media elektronik. Nah, ini sudah pernah Bu Atun sampaikan ya di meeting Zoom pada hari kemarin dan kemarin lusa. Bisa dibaca di buku paket JSIT ya, ada 7 ciri-ciri iklan media elektronik. Nomor 1 sampai nomor 7 bisa kalian baca sendiri di buku tema 3. Subtema 2 pembelajaran 2. Kemudian yang terakhir materinya adalah pokok pembahasan tentang properti dalam tari daerah. Apa pengertian properti? Properti adalah perlengkapan yang dibutuhkan dalam tari. Ya, kalau mau melakukan pertunjukan tari, maka diperlukan properti atau perlengkapan. Tujuannya apa? Kita sebagai penari atau seorang penari menggunakan properti supaya yang pertama, penari dapat menyampaikan ide hingga tariannya mudah dipahami oleh penonton. Kemudian yang kedua, memberi nilai keindahan tarian dan kesan yang sempurna. Perlengkapan tari atau properti yang digunakan dalam tarian ya seperti gambar ini ya, beberapa tari daerah, ada tari kipas, ada tari kuda lumping, kemudian ada tari-tari yang lain. Itu membutuhkan properti yang berbeda-beda tergantung dengan tema tariannya. Nah, beberapa properti yang sering digunakan dalam tari daerah biasanya yang pertama adalah sampur. Apa itu sampur? Sampur adalah selendang. Kemudian yang kedua bakul. Bakul apakah namanya bakul itu, Bu? Mungkin ada yang belum tahu bakul itu apa? Bakul adalah tempat menyimpan atau menaruh nasi atau beras atau barang ya. Kemudian yang ketiga keris, yang keempat kipas, yang kelima kuda kepang, keenam piring, ketujuh payung, kedelapan lilin dan lain-lain. Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Bu Atun? Silakan bertanya jika ada yang belum mengerti dan boleh menulis komentar di bawah. Kalian ingat jika ingin berkomentar maka berikanlah atau tuliskanlah komentar yang baik. Terakhir sebelum Bu Atun tutup, Bu Atun berpesan bagaimana supaya kita tetap sehat adalah dengan menjaga makanan, mengonsumsi makanan yang sehat bagi tubuh. Jangan mengonsumsi makanan yang berbahaya, misalnya yang sudah lama atau basi atau yang sudah kadaluarsa, supaya badan kita tetap sehat. Sekian dari Bu Atun. Terima kasih. Kita tutup akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.